Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bang Haji Roma Irama. Selamat datang Mas Garin Nugroho. Dan di sini ada saya Sugar Nadia dari Madani Film Festival, Direktur Madani Film Festival. Ada Mas Hikmat juga sebagai bot Madani Festival. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Madani Film Festival sudah terselenggara di tahun ketiga ya, Mas, tahun ini. Dan tema tahun ini ambil kata rediscovery. Karena kita ingin merespon bagaimana dunia saat ini dilanda dengan pandemi. Nah, rediscovery itu dari kata recovery dan juga rediscovery. Dari kata pemulihan dan juga menemukan kembali. Tahun ini kita banyak program-program, terutama program Focus on Roma Irama. Nah, talk show hari ini adalah salah satu programnya. Lalu ada Madani Classics, ada Relaxation Religion, relaksasi beragama. Ada juga film-film pendek dari berbagai negara yang mengalami kesulitan untuk melakukan syuting seperti Afghanistan. Dari Thailand ada juga film tentang komunitas Islam di Thailand, dan sutradaranya juga kritikus yang sangat rajin menulis dan kepala archive film di Thailand, Kong Rifdi ya. Juga akan talk juga di acara Madani ini. Dan acara Madani ini rangkaiannya dari tanggal 20 November sampai 4 Desember yang akan bisa diakses melalui klikfilm.com dan juga Fitri dan juga YouTube Madani. Dari tahun lalu kita sudah membicarakan kehadiran film-film Roma Irama atau Bang Haji kita panggil akrabnya, itu kan sangat penting bagi perfilman Indonesia, bukan hanya dalam hal sejarahnya, tetapi juga pada masanya juga bagi industri itu sendiri. Lalu tentu saja di dalam film-film Roma Irama ada banyak hal yang sangat menarik, dan itu kami temukan ulang ketika kita menontonnya ulang, menyimak ulang, sebagaimana musik-musiknya juga, dengan kedewasaan tertentu, apalagi dalam suasana permenungan karena di rumah saja ini kan. Jadi kita menemukan makna-makna baru, padahal saya kira dulu saya mendengarnya sudah optimal, sudah merasuk, sudah banyak hal saya dapatkan. Tetapi mendengar ulang, menyimak ulang, menonton ulang, apalagi dengan platform baru, ada film misalnya, film-filmnya, itu seperti menemukan hal-hal baru lagi dalam perfilman kita. Bagaimana misalnya hibridisasi budaya atau pembauran budaya terjadi di dalamnya, dan makin relevan sekarang untuk kita bicara. Dan ngomong-ngomong soal hibridisasi, tentu saja salah satu board kami, Mas Garin Nugroho, film-filmnya sejak semula adalah sebuah dialog kebudayaan, sebagaimana kita lihat pada musik dan film-film Bang Haji ini kan. Ada dialog kebudayaan, dan ada Nusantara, ada keindonesiaan yang tak ditemukan di negara lain, di tempat lain. Kita bukannya mau berbangga-bangga semata soal kebangsaan atau soal keunikan kita, tetapi itu faktanya bahwa dengan kebauran itu kita menemukan bahwa itulah rumah kita gitu. Tapi ini tentu saja bahasa bahasa kajian ya. Sebetulnya kita mau ngobrol ini memang awalnya ngebet nih ibaratnya, mempertemukan dua legenda, Bang Haji Roma Irama, yang tentu saja kita tahu penting di dalam perfilman nasional. Lalu Mas Garin Nugroho yang bukan hanya sutradara tetapi penulis yang sangat saya boleh katakan gesit karena cepat dan banyak juga, dan baru mengeluarkan memoirnya yang menerawang apa sejarah film Indonesia. Saya kira sekaranglah saatnya berdua bertemu, berjumpa, dan mari kita nikmati ya, Sugar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih loh Bang Haji. Dan Assalamualaikum, Mas Garin Nugroho lagi syuting ya? Ya, waalaikumsalam nih. Sekarang Mas Garin disutradarai. Ya silakan Bang Haji, Mas Garin mungkin bisa saling bertukar dulu. Mas Garin kan nonton film-film Roma Irama ya? Ya, ini saya mau tanya nih sama Bang Haji Roma Irama ini ya. Ini loh judul Satria Bergitar, ya kan? Satria Bergitar itu kan
itu hanya orang Amerika yang bisa melakukan itu, tapi ternyata ada orang Indonesia yang menyimbolkan satria bergitar. Hampir seluruh pemusik Indonesia tidak mampu itu menyimbolkan satria bergitar dalam sebuah wacana film. Nah, ini penemuannya gimana, judulnya dan keberaniannya menyimbolkan itu. Baik, sebelumnya saya mohon maaf kalau saya berbicara barangkali gimana ya. Yang kedua, saya ingin menyatakan terima kasih yang sangat besar bahwa festival film ini telah menempatkan saya sebagai seseorang yang kayaknya begitu apa ya, saya merasa tersanjung, sekaligus merasa bahwa ini peluang ya buat saya untuk menyampaikan apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hal-hal yang bisa menginspirasi khususnya para sineas, kalau mungkin ya seluruh bangsa Indonesia yang menyaksikan. Menjawab pertanyaan Bung Garin ini, pertama saya ingin menyatakan terima kasih Bung Garin Nugroho. Saya melihat sejak lama bahwa Anda seorang sutradara dan budayawan yang sangat andal ya. Dan sejauh ini dalam relung hati saya ada respect buat Anda. Mengenai satria bergitar, sebetulnya kalau Anda lihat satria bergitar dari fotonya itu ya, ada Roma berkuda, terus pakai serban, kemudian di belakang ada gitar gitu kan. Nah, sebetulnya itu simbol dari sosok Rhoma Irama. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, jadi di dalam darah saya sejak kecil sudah mengalir 3 unsur ini, Bung Garin. Pertama, seni, agama, seni, dan politik, itu kira-kira. Nah, agama, seni, dan politik ini dalam artian bahwa saya peduli dengan bangsa ini. Politik dalam konteks itu, saya peduli dengan bangsa ini dan saya sangat-sangat ingin berkontribusi kepada bangsa ini sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada saya, bakat seni itu. Jadi antara agama, seni, dan politik itu menjadi satu nafas dalam kehidupan saya, dan itu memang ternyata sejak kecil. Kemudian kalau kita melihat Rhoma Irama berkuda, bersorban, bergitar, satria bergitar, itu gitar itu simbol dari senjata Rhoma Irama. Pedang saya gitar, pedang saya musik. Serban itu simbol daripada Roma membawa dakwah Islam dalam musik dan film. Berkuda itu simbol daripada ya struggle, perjuangan untuk menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan melalui gitar tadi, melalui musik. Makanya ada banyak kita dapati musik-musik saya berbicara tuh soal tauhid, soal ukhuwah Islamiyah, soal persatuan nasional, soal Pancasila, soal hak azazi, perjuangan dan doa dan sebagainya. Nah ini itulah tadi bahwa antara agama, kemudian seni dan politik itu sudah memang menyatu sejak awal, Bung Garin. Ini sudah given dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai sekarang kayak begitulah Rhoma Irama gitu. Tapi gini, karena ini gitar bukan pedang. Jadi Rhoma Irama ini bukan, ya artinya ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Konsepnya itu. Serulah ke jalan Tuhan dengan cara yang bijaksana, dengan nasihat yang baik, berdialoglah dengan sebaik-baik cara. Itulah kira-kira makanya saya dakwah itu melalui musik. Musik kan soft ya, bukan hard, walaupun ada hard rocknya. Kira-kira gitu Bung Garin, kurang lebih gitu. Pertanyaan saya ini ya,
Karena kalau membaca film Roma itu ada sejarah musik, ada sejarah yang menurut kultural Melayu dan dangdut, ada sejarah politik dan ada sejarah dakwah, dan ada sejarah transformasi kode-kode musik dunia seperti rock and roll misalkan ke dalam sejarah Indonesia, tapi juga sejarah Timur Tengah ke dalam sejarah Indonesia. Jadi membaca Uma Irama membaca sebuah peta yang besar sekali sebetulnya. Nah, pertanyaan saya ini kan sebetulnya dari tahun 67 udah aktif nih Bung Roma ya. Kemudian tahun 70 mulai ke arah nada dan dakwah. Sementara sering orang bilang, wah musik untuk orang Islam, kan gitu ya. Apa itu tepat untuk dakwah? Malah ada yang bilang musik haram dan sebagainya. Dan kemudian Anda tahun 70 membuat karya-karya film yang legendaris lah, sekitar 10 itu dari mulai Berkelana, kemudian sampai Begadang, lagu-lagunya seperti itu ya, sangat populer sekali, lalu Satria Gitar Bertuah dan sebagainya. Nah, tahun 70 itu apa yang membawa Anda dua hal menjadi nada dan dakwah ya, seperti itu, mulai ke arah dakwah dan kemudian bagaimana mentransformasi rocknya itu, karena saya menggunakan musik Anda loh untuk film pendek saya. Yang masih nada rocknya luar biasa. Ini gimana nih sejarahnya ini loh gitu. Baik, jadi sejak awal saya ingin jawab yang pertama tadi, kenapa dakwah ya. Saya pernah merasakan satu keresahan yang luar biasa di dalam bermusik dan bermain film. Saya melihat kok kenapa di seni ini kok umumnya orang tarikus sholah. Mohon maaf sekali. Tarikus sholah itu meninggalkan sholat. Kemudian drunk. Dulu kalau di area syuting film, botol ini berantakan tuh Mas Nugroho. Nggak tahu kalau di area betul. berantakan botol ini. Terus pergaulan bebas. Ini saya resah gitu ya. Sampai kalau saya lagi sholat, ada alah sok santri lo gitu kan. Waduh, jadi akhirnya banyak dalam doa-doa saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, seandainya bakat seni yang Kau berikan kepadaku ini hanya akan memperlebar jalanku ke neraka, tolong cabut bakat ini. Tapi seandainya bakat seni yang Kau berikan ini bisa membawa kepada keridhaan-Mu, bimbing saya ya Allah. Nah, oleh karena itu, pada tanggal 13 Oktober tahun 73, saya deklarasikanlah soneta sebagai The Sound of Muslim saat itu. The Voice of Muslim. Dengan tekad bahwa apa yang Allah berikan kepada saya ini, bakat seni yang Masya Allah ini, saya harus kembalikan kepada Allah. Yang justru pada saat itu terjadi satu gap yang sangat kuat antara musik dan agama. Sampai Gus Dur, almarhum, Allahumma ghafir lahu, berkata, tidak ada pintu dalam musik, tidak ada pintu dakwah dalam musik, karena musik itu otonom, menurut Gus Dur saat itu. Tapi saya benarkan dan saya sedikit bantah. Gus Dur memang betul, tidak ada pintu dakwah dalam musik, karena musik sakral, agama sesuatu yang sakral dan musik sementara bla 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 gitu kan. Saya katakan betul Gus, tapi saya melihat celah untuk dakwah di musik. Karena itu celah memang tidak mudah. Tidak mudahnya kenapa? Pertama, mohon maaf kalau saya sering baca firman Allah ya, Pak siapa Gus Garin. Ya, saya dengar firman Allah bahwa ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang beriman, jangan kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu lakukan. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Besar murka Allah kepada orang yang suka bisa ngomong, bisa memberi nasihat tapi dia sendiri tidak melakukannya. Nah, film, lirik lagu itu adalah sebuah seruan, sebuah ajakan kalau dia baik ya, bermuatan baik, dakwah. Pertama itu yang saya pegang, bahwa katakanlah sesuatu yang bisa kita mampu lakukan. Kalau tidak, kabura maqtan, besar murka Allah
kepada kita. Alhamdulillah kita bisa dikategorikan kepada munafikin ya. Apa namanya, hipokrit apa itu. Nah, itu bagaimana saya ke dakwah. Kemudian di saat yang sama tahun 70-an ketika Led Zeppelin sama Deep Purple bawa satu aliran baru namanya hard rock, itu betul-betul melanda dunia. Terjadilah yang namanya rock fever saat itu, demam rock. Masuk ke Indonesia nih, waktu itu dangdut namanya Orkes Melayu. Sebetulnya saya juga dulu penyanyi pop. Saya sering melakukan lagu-lagu barat, bikin beberapa buah band juga. Nah, tapi banyak, jadi saya berdiri dua kaki nih Bung Garin ya. Di musik itu saya kadang-kadang saya nyanyi malam minggu di pesta-pesta orang-orang kaya dengan lagu-lagu barat. Tapi kadang-kadang malam minggu yang lain saya nyanyi di kampung-kampung becek, nyanyi lagu-lagu Orkes Melayu, lagu India kayak gitu. Nah, jadi saya melihat luar biasa ini rock ini begitu melanda. Nah, kalau Orkes Melayu tidak direvolute, maka Orkes Melayu ini akan selesai. Nah, karena itu muncullah gagasan merevolusi Orkes Melayu. Maka pertama dari sisi equipment. Dulu Orkes Melayu itu Bung Garin, itu pemainnya duduk gitu ya. Lightingnya lampu Petromax. Kemudian paling hebat neon gitu, lampu neon. Berapa biji di panggung. Nah, terus sound systemnya 10 watt. Atau yang toa yang digantung di pohon rambutan itu. Toa untuk nyanyi itu ya. Nah, terus equipmentnya semua akustik. Nah, kemudian itu dasar revolusi. Pertama equipment. Saya lihat di Purple datang ke Jakarta membawa sound system 100.000 watt. Saya bikin sound system 100.000 watt. Dulu nggak ada yang namanya vendor. Semua kalau anak band tuh mau punya alat musik mesti beli. Dengan berbagai macam cara saya belilah alat-alat itu sampai 100.000 watt. Kemudian lighting system dari Petromax saya ganti menjadi kayak di Purple juga, macam-macam lampu tuh. Kemudian dari situ stage act. Kalau dulu kita main duduk ya, berjajar, kentang kenting gitu kan. Saya pun bikin stage act. Mereka jungkir balik, gue juga jungkir balik gitu kan. Sorry, mereka rambut panjang, kita panjangin semua rambut segini. Mereka pakai celana ketat, kita ketatin. Nah, dari sisi aransemen, saya masukkanlah nuansa-nuansa rock seperti beat-beatnya ya. Kayak lagu misalnya Nafsu Serakah. Ini kan bukan dangdut. Tapi di sana saya masukkan sense of dangdutnya nggak hilang. Gitu. Sense of Orkes Melayu nggak hilang. Di sana saya berikan suling. Di samping ada lead gitar yang kayak Ritchie Blackmore. Terus terang saya terinspirasi dengan gitaris Deep Purple, Ritchie Blackmore. Karena melodinya tuh cocok sama orkes sama dangdut gitu ya. Nah, itulah sehingga terjadilah sebuah genre baru yang namanya dangdut. Hasil dari revolusi yang saya lakukan dari Orkes Melayu menjadi dangdut. Nah, tujuannya adalah bagaimana supaya bisa equal dengan musik rock, bisa equal dengan musik-musik teman-teman kita, musik pop. Alhamdulillah sampai saat ini saya bisa menyatakan bahwa Allah telah menjawab doa saya. Saya merasakan itu, saya bersyukur. Dengan saya dirikan soneta, the sound of Muslim, the voice of Muslim. Sekarang di dalam bermusik kami tidak pernah lagi meninggalkan sholat berjamaah. Di dalam bermusik, berfilm, saya nggak pernah lagi meninggalkan sholat kami semua. Dan tidak ada lagi drunk. Insya Allah
lagu-lagu yang saya lahirkan sebagaimana saya utarakan tadi, alhamdulillah saya bisa bertanggungjawabkan, saya bisa melakukan, kami bisa melakukan sebelum kami dendangkan untuk orang lain. Ini Roma itu adalah sebuah sejarah revolusi di banyak tempat ya, revolusi Melayu, kendangdut, revolusi transformasi kode-kode global, musik rock ya, ke dalam lokal, kemudian revolusi bagaimana membangun nada dan dalam dakwah, itu juga sebuah sejarah. Nah, saya sangat mengerti ini dan kita semua hormat pada pencapaian itu. Nah, ini saya juga ingin bertanya sebetulnya dalam usia yang sekarang ini, melihat situasi sekarang ini tentang dakwah dan musik dan politik gitu, gimana nih Satria bergitar ini di zaman milenial ini, Satria bergitar berkuda di zaman milenial ini gitu loh, Bung Haji, Roma, pandangan Anda, seorang Satria bergitar berkuda, ya kan, menjalani jalan milenial sekarang dengan beragam pertumbuhan musik, politik, beragam pertumbuhan pertanyaan tentang Indonesia dan Pancasila gitu. Menurut Anda bagaimana nih seorang Satria bergitar di zaman milenial ini? Ada lagu-lagu saya yang mengajak bangsa ini untuk memegang Pancasila sebagai filter di dalam era globalisasi ini, karena banyak penetrasi kultural yang barangkali tidak sesuai dengan nilai-nilai yang kita miliki Pancasila. Kenapa saya melihat Pancasila? Buat saya Pancasila itu adalah sudah sangat-sangat Islami ya. Karena mohon maaf, dari sila ketuhanan yang Maha Esa, kemudian kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga persatuan Indonesia, keempat kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan, kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu semuanya dari nilai-nilai Islam. Maka di dalam lagu Hak Azazi saya bilang hormati hak azazi, kebebasan berbicara itu hak azazi, kebebasan beragama itu hak azazi, kita bebas untuk melakukan segala-galanya asal saja tidak bertentangan dengan Pancasila. Oke, di lagu pengabdian, perubahan, pembaharuan, ada lagu pembaharuan ya. Sairnya begini: baik buat orang lain belum tentu Indonesia, benar kata bangsa lain belum tentu Indonesia, selaraskanlah dengan Pancasila. Jadi itu satu, bahwa saya committed untuk tetap menjaga Pancasila sebagai dasar negara kita. Barangkali nasionalisme ini saya dapat mungkin dari ayah saya. Ayah saya juga seorang militer, seorang tentara. Beliau seorang pejuang kemerdekaan dulu di Tasikmalaya. Barangkali ini darah yang mengalir, Kak. Jadi sehingga kalau ngelihat negara berantakan, saya terus gerah, saya terus nggak bisa tidur gitu loh. Ini sudah seperti itu gitu ya. Maka muncullah di berbagai macam lagu gitu kan. Misalnya lagu judi aja itu termasuknya, saya gerah melihat perjudian yang begitu dahsyat disebarkan di Indonesia ini. Apa tadi Bung Garin tanya mengenai apa ya? Oh, melihat kondisi sekarang bagaimana menurut saya gitu kan. Jadi kita lihat sekarang ini bahwa Indonesia memang suatu negara yang gemah ripah loh jinawi. Kita punya natural resources, kekayaan alam kita luar biasa, dari lautnya, daratnya, dalam buminya ya. Itu luar biasa. Nah sementara jumlah manusia
semakin hari semakin besar di dunia ini populasinya. Dulu saya pernah dengar 6 miliar, 6 miliar lebih, 7 miliar. Sekarang nggak tahu berapa M lagi. Tapi populasi itu terus berkembang. Bahwa kita sepakat secara rasional, secara logika, bahwa bumi yang terbatas ini akan dihuni oleh orang yang bisa jadi over capacity. Nah, sehingga nanti pada tahun 2030, 2040, Allah alam, pasti akan terjadi krisis energi, kemudian krisis pangan, krisis air. Nah, disitulah akan terjadi kegaduhan bangsa-bangsa untuk mencari sumber-sumber energi, sumber-sumber air, sumber-sumber pangan. Ya. Di situ mungkin akan terjadi suatu keributan yang luar biasa. Nah, saya melihat Indonesia sekarang ini sudah mulai juga diintip oleh berbagai macam bangsa untuk ya katakanlah dieksploitir kita punya kekayaan alam, dan di dalam era global ini luar biasa pertarungan ideologi, ekonomi, politik sudah begitu terbuka. Makanya saya lihat di situ Pancasila menjadi satu hal yang ampuh gitu ya untuk menghadapi bagaimana tantangan-tantangan yang akan menerjang Indonesia. Karena dengan Pancasila satu ketuhanan Maha Esa. Kalau saja semua bangsa ini beriman dan bertakwa kepada Allah, ada ayatnya Bung Garin. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Seandainya warga sebuah bangsa beriman dan bertakwa, maka akan aku bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Kemudian persatuan Indonesia ketiga, ini akan kita bisa laksanakan. Ya. Di mana Indonesia ini multi agama, multi ras dan sebagainya. Itu dipersatukan dengan sila ketiga itu. Dengan kesadaran bahwa yang namanya toleransi beragama itu bukan toleransi agama. Jangan dibalik ini. Yang betul lah toleransi umat beragama, bukan toleransi agama. Karena semua agama nggak bisa disatukan. Setiap agama punya truth claim, punya klaim kebenaran sendiri-sendiri. Makanya nggak ada kerukunan agama. Tapi yang bisa kita wujudkan adalah kerukunan antar umat beragama. Dengan cara saling menghormati akidah orang lain. Lakum dinukum waliyadin. Silakan, Tuhanmu siapa? Go ahead, sembahlah. Agamamu akidah seperti apa? Go ahead, laksanakan. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu silakan laksanakan. Dengan saling menghormati akidah orang lain, bukan saling untuk mensatukan agama, nggak mungkin. Insya Allah persatuan Indonesia sila ketiga itu bisa kita laksanakan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu pun sejauh core Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita laksanakan. Hei orang Islam, hei orang Katolik, hei orang Hindu, hei orang beragama apa, amalkan agama Anda masing-masing. Kalau agama sudah kita laksanakan, kemanusiaan yang adil dan beradab pasti akan terwujud. Persatuan Indonesia pasti akan terwujud. Keadilan sosial pasti akan terwujud. Oleh karena itu, dalam kondisi kita di dalam incaran bangsa-bangsa lain, karena potensi Indonesia yang begitu luar biasa, maka jangan Pancasila ini sebagai slogan saja. Tetapi mari kita implementasikan dalam kehidupan berumah tangga, kehidupan bermasyarakat, kehidupan berkarya, terutama kehidupan berbangsa dan bernegara. Insya Allah kita akan bisa membentengi Indonesia dari serbuan-serbuan bangsa-bangsa lain yang ingin merampas harta kita,
ingin menguasai tanah kita. Kira-kira begitu pemikiran satria bergitar, Bung Garin. Baik Bang Haji, saya merinding nih mendengarkan paparan ini. Saya sebagai penonton di samping, tapi saya juga jadi penasaran itu. Mas Garin tadi menyebutkan memakai film lagu musiknya Bang Haji dalam satu film pendek. Kalau nggak salah yang Gerbong 13 ya, yang awal ya. Gerbong 123, sorry. Gerbong 123 musik. Sebetulnya apa yang menyebabkan Mas Garin waktu itu tertarik pada musik Roma Irama? Ya, pertama ada dua jenis musik dalam karya itu, ada The Wall, ya kan, sama karya Bung Roma ini. Pertama karena nada rocknya yang luar biasa, dan kemudian kritik sosialnya yang besar sekali di karya-karyanya. Jadi ada dua hal, kekuatan teriakan sebagai anak-anak muda untuk mengatakan sesuatu yang tidak pada ketidakadilan, karena Gerbong kan tentang kemiskinan di sekitar jalur kereta api gitu. Dan di sisi lain memang apa yang disebut dengan kemampuan berucap di dalam nada hard rock ini menurut saya salah satu kekuatan dari Bung Roma yang bisa menghidupkan anak-anak muda. Maka saya memakai itu di dua sisi itu. Karena kalau Anda lihat lirik-lirik dari Bung Roma di lagu-lagu yang lamanya itu berbicara juga tentang ketidakadilan, tentang kemiskinan dan sebagainya pada zamannya sekitar tahun 70-80 gitu kan gitu. Dan itu sesuai dengan tema tentang ketidakadilan dan kemiskinan di jalan-jalan di pinggir-pinggir kereta api di zaman itu. Gitu kira-kira Bung Hikmat, mengapa saya memakai musiknya Bung Roma berdampingan sama The Wall Queen. Kalau dulu nonton film-film Bang Haji ini gimana, Mas Garin? Di layar tancap kah, di bioskop? Lalu ada ini kan, ada keterlibatan yang intens juga antara Bang Haji ini dengan Sumanjaya misalnya. Nawia Ismail itu senior Mas Garin ya? Ya, karena kemudian tahun-tahun 87 saya kan jadi kritik film kan di Kompas maupun kemudian menulis kritik film di Tempo juga. Jadi banyak, salah satunya mengamati film-film Bung Roma. Salah satu yang paling penting menurut saya kemampuan membaca hal-hal yang hidup di dalam masyarakat lewat lagu dan filmnya sehingga disukai masyarakatnya. Semacam keterlibatan di dalam kehidupan sekaligus memberi dakwah. Jadi misal lagu Begadang lah, itu simpel kan. Begadang jangan begadang, simpel sekali lagu itu. Mampu mengajak orang terlibat secara emosi di dalam musik-musiknya. Ya kan? Tapi di balik itu ada layer dua, memberi semangat untuk tidak melakukan itu dan memberi dakwah. Nah, langka sekali karya-karya film ataupun musik yang mampu dulu hidup di masyarakat, gitu kan. Kayak lagu Begadang itu kan mampu hidup. Malah orang dengerin dakwah sambil nyanyi, sambil joget, gitu kan. Biasanya orang dengerin dakwah kan serius duduk, gitu kan. Ini kan mendengarkan dakwah sambil berjoget. Itu kan menunjukkan kemampuan masuk di dalam kehidupan sehari-hari masyarakat khususnya kelas bawah, ya. Nah, dan kemudian dalam film-filmnya kemudian dikokohkan dengan cerita dan ketokohan dengan tegas bahwa seorang Roma adalah seorang yaitu membawa melodi dan nada untuk berdakwah, kan seperti itu. Nah, itu yang menurut saya untuk berbagai jenis film saat itu hampir tidak ada sebagai kritikus film sebuah film yang mampu, hampir kita sebutlah 10 yang legendaris dari Bung Roma lah filmnya, mampu dengan tegas menyatakan sebagai film dakwah dan mampu hidup di masyarakat. Saya tanya pada Anda Hikmat sebagai pengamat film, ada nggak yang seperti itu dalam sejarah sinema kita? Saya yakin tidak ada kalau kita mau lihat catatan secara objektif di dalam perkembangan sejarah sinema Indonesia di tengah suatu gejolak orang mengatakan ayo kita bersiar kan gitu. Ayo kita berkomunikasi, ayo kita ini tentang kebaikan gitu misalkan. Di tengah semua orang ahli komunikasi, ahli siar berbincang tentang cara-cara kan gitu. Tiba-tiba lahirlah musik dan lagu dan film yang memang bertujuan untuk itu
dilakukan karena kemampuan keterlibatan dalam perasaan masyarakat, tapi juga mentransformasikan apa yang disebut melodi dari dunia barat kayak semacam tadi kan Led Zeppelin gitu kan, seperti itu kan, dan kemudian dibawa ke dalam suatu dunia yang ada apa yang disebut aksi panggungnya tadi dikatakan kan, fashionnya dikatakan, dan jadi ada sebuah kemampuan yang sebenarnya kemampuan siar yang harus diuraikan kembali di abad ini karena seluruh unsurnya terdapat di dalam apa yang dilakukan ada di dalam film maupun dalam musik-musiknya, dari unsur-unsur budaya populer, fashion ya kan, pemanggungan, unsur-unsur musik dan melodi kan, dan lain-lain sebagainya gitu. Bahkan alat-alat ya. Iya, bahkan alat-alat, iya betul, bahkan alat-alat. Jadi memang saya menonton sekitar hampir 7 sampai 8 film lah Bung Roma gitu, kebetulan dulu sebagai kritikus kan. Dan tadi Satria bergitar itu hampir seluruh pemusik, tidak hanya Indonesia ya, pemusik dunia pun tidak gampang melakukan simbolisasi semacam itu. Dan itu terjadi simbolisasi semacam itu. Gitu. Mas Garin, makasih pengalamannya, berbagi pengalaman. Nah, ngomong-ngomong soal film, Bang Haji, saya penasaran nih. Saya dulu nonton kan seneng tuh ada banyak action gitu. Saya dengar juga kan proses filmnya juga ke Hong Kong, bahkan beli gitar kesayangan, kalau nggak salah waktu itu di Hong Kong juga ya Bang Haji ya, gitar listrik kesayangan. Tapi sebetulnya itu banyak actionnya juga. Apa Bang Haji juga senang film action Hong Kong atau bagaimana nih? Bagaimana memikirkan meramu unsur-unsur yang lengkap untuk masyarakat itu ada dalam film Bang Haji nih? Kan tadi dakwah sudah, musik sudah, tapi selalu ada action juga, silat ya juga muncul gitu, romance juga ada tentu saja. Gimana Bang Haji, penggemar film-film laga dari Hong Kong atau dari Hollywood atau bagaimana? Baik, jadi konsep saya membuat film itu begini. Sebetulnya intinya adalah dakwah. Cuman dakwah ini saya kemas dengan human interest. Intinya dakwah. Kemasannya human interest. Apa human interest itu? Song, nyanyi, love, cinta, humor. Semua orang punya sense of humor, semua orang punya sense of love, semua orang punya, dan action. Action itu termasuk human interest. Kan di dalam jiwa semua orang ini ada jiwa apa ya? Nah, jiwa fight. Gitu kan. Nah, itu kemasan saja. Tapi intinya adalah dakwah. Seperti begitu Bung Hikmat ya. Ya kayak gitu. Simpelnya gitu. Pendekatan manusianya ya, apa yang disenangi, apa yang tadi ngomong begadang juga saya merasa oh iya ya, bagaimana tidak terhubung para penonton. Adegan awal saja sudah adegan di warung ya, Bang Haji, di warung, dan ada sekelompok anak muda yang tidak dihakimi tetapi ditemani gitu. Maksudnya datang nilai di dalam filmnya Bang Haji juga kan tidak ditabrak begitu saja, tidak dipaksakan, sebagaimana dalam syair Bang Haji yang hak asasi manusia kan Tuhan saja tidak memaksa gitu kan, tapi memang manusia harus bertanggung jawab. Lalu Bang Haji, saya terkesan sekali ngomong ya kalau malam mingguan itu kan orang-orang berpunya ya. Jadi kan ada simpati atau ada empati, posisinya Bang Haji di orang kebanyakan, rakyat kecil, dan itu diucapkan dalam film Begadang juga, dalam ucapan tokoh Ani. Nah itu saya takjub sih, bagaimana bisa mengerjasamakannya dalam medium film. Nah, Bang Haji kan kerjasama sama Nawi Ismail, sama Sumanjaya. Ada kesan-kesan nggak orang film waktu itu bagaimana, sutradara waktu itu bagaimana, ada kenangan atau mungkin komentar gitu ya, orang film tuh kayak apa sih, bagaimana Bang Haji di musik masuk ke dunia film gitu? Sama Bung Nawi
Ismail saya nggak pernah kenal, nggak pernah. Tapi saya tahu. Tapi kalau sama Bung Syuman, saya pernah beliau sebagai apa ya? eh Astagfirullahaladzim, sebagai apa katakan instruktur gitu ya di dalam konsultan ya. dalam film apa gitu saya lupa waktu itu Gitar ketika tua, gitar tua Om gitar tua Irama. ya kalau nggak salah gitar tua. Nah, sehingga pada primer film itu kita bikin di bioskop apa waktu itu kan, beliau datang menyaksikan film itu, dan memang sering komunikasi. Saya kenal dengan Bung Syuman Jaya almarhum itu di gitar tua. Beliau memang menjadi supervisor lah, supervisi film itu. Gimana orangnya, Bang Bang Haji? Bung Syuman saya lihat sangat nasionalis. Di rumahnya saya lihat kalau nggak salah ada bendera merah putih gede banget ya, kalau nggak salah. Dan sangat seniman. Beliau tuh saya lihat gaya hidupnya penuh dengan nuansa seni ya. Flamboyan ya Bang ya? Ya. Keren Bung Syuman. Mas Garin, bagaimana, ada bacaan lain atau mungkin ada pertanyaan lagi kepada Bang Haji? Ya, saya memang tugasnya kita semua untuk membaca kembali Bung Rhoma Irama, film-filmnya ya Bung Haji Rhoma Irama ini, karena punya sebuah sejarah yang panjang, tadi saya katakan berlapis-lapis tadi. Tapi pertanyaannya, ini mau bikin film lagi nggak sih? Satria bergitar ini mau bikin film lagi nggak sih? Di era yang OTT ada Netflix, ada ini, ada dan sebagainya, dengan berbagai jenis musik yang baru, dengan cara mengedarkan baru, cara ucap baru, mau bikin film lagi nggak nih Bung Rhoma Irama atau Satria bergitar baru di abad baru ini, gitu kira-kira? Saya kalau Rhoma Irama di direct sama Garin Nugroho. Wah, Wah, amin, saya setuju, kami mendukung, ini aspirasi rakyat nih. Nanti nih, gimana Bang Garin? Wah, itu menarik sekali karena kita memang memerlukan satu tadi ya, persatuan umat untuk berkata sesuatu itu semuanya terjadi, dan kita hari ini sangat jelas melihat bagaimana bersikap, cara-cara mengelola musik dalam kehidupan seorang yang disebut Rhoma Irama, lalu cara-cara menguraikan tentang statement pribadinya di dalam kehidupan berbangsa dan ideologi negara, dan juga cara-cara dia bermanajemen, membiarkan, melakukan suatu syiar dan berkomunikasi yang menurut saya uraiannya sangat sederhana, tapi sangat jelas untuk kita bisa membaca kembali Rhoma Irama. Karena itu saya sebagai Bot Madani bersama teman-teman mengucapkan terima kasih sama Bung Rhoma nih atas kesediaannya, karena ini memberi ruang yang besar. Banyak sekali tesis tentang Bung Rhoma ya, dari Amerika tentang kekuatan, cara-cara kerja, cara-cara berpikir Bung Rhoma yang sering tidak dibaca oleh generasi baru sekarang. Padahal tesis itu sangat luar biasa, baik dalam revolusi musik, revolusi cara-cara bersiar atau berdakwah, dan berbagai pikiran yang lain. Ya, kalau gitu satu pertanyaan sebagai penutup untuk Mas Garin. Jadi Mas Garin tertarik mau bikin film dakwah nih? Loh, dakwah tidak ada masalah. Hampir seluruh film adalah tentang dakwah. Ya. Dalam kebebasan individu untuk berkata dan apa yang disebut kebebasan untuk mengutarakan pendapat yang tadi dikatakan dalam hak asasi manusia kan sebetulnya. Jadi seluruh film ada dakwah dalam pikiran perspektif individu dan juga dalam perspektif tentang tadi yang dikatakan Pancasila tadi kan gitu. Asik. Ini benar-benar nih ya, Sugar sebagai Direktur Madani, bagaimana kita harus mendesak lebih jauh ada kolaborasi. Harusnya Madani Film Festival menjadi produser awalnya ya Bung Rhoma ya. Ditodong kita ya, gantian ditodong. Bang Haji, mungkin ada kata penutup. Ini dari Festival Film Madani ini kan
festival buat semua orang sebetulnya. Dan memang temanya adalah banyak sekali film-film Islam, tetapi dari living Islam, dari dunia Islam yang hidup. Dan kami sebetulnya juga memilih kata madani, kan madani peradaban ya. Di samping juga istilah yang digunakan untuk mencapai keadaan masyarakat lebih baik, masyarakat madani. Nah, moga-moga itu tercermin dalam film, dalam keadaan apapun, termasuk dalam keadaan serba terisolasi atau terbatas ini. Nah, Bang Haji mungkin ada pesan buat Madani dan masyarakat Madani. Baik, bahwa pertama bahwa astagfirullahaladzim, the power of arts, the power of music itu can change character of human beings. Saya ketika live concert di Jepang dalam rangka WOMED, World Music and Dance, itu di Yokohama dan Tokyo, saya diwawancari oleh seorang rektor dari Universitas of Tokyo, namanya Mr. Siapa saya lupa. Kira-kira dia bertanya begini, saya melihat penampilan Anda ini, konser Anda, itu kok banyak lirik-lirik yang bernuansa agama, sosial, itu kenapa gitu kan. Nah disitulah saya jawab secara spontan, music is not just for fun, but it has a responsibility to Allah and human beings. Itu yang sampai sekarang saya jadikan moto, bahwa musik atau art, ya film, not just for fun, tapi dia punya pertanggungjawaban kepada Allah dan kepada manusia. Kenapa? Karena the power of music, the power of arts bisa membuat orang baik atau membuat orang tidak baik. Dan itu ada pertanggungjawaban di dunia dan di akhirat. Kira-kira itulah pesan saya terakhir. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Dan tentunya terima kasih yang besar kepada Madani, Festival Madani Film, juga Bung Nugroho yang sudah mau bukan melihat ya, bukan nonton. Bung Nugroho ini memperhati ya, film-film saya. Buat saya itu sesuatu yang luar biasa. Seorang sineas yang setangguh Garin Nugroho mau menyaksikan film-film kampungannya Rhoma Irama. Itu buat saya satu hal ya. Dan ke depan barangkali Madani film sebagaimana Bung Nugroho bilang bisa mempersatukan Roma dan Nugroho untuk bikin sesuatu melalui film. Oke, itu. Terima kasih. Amin. Terima kasih Bang Haji. Gimana Sugar? Kita sudah di ujung acara, kita dapat banyak. Ini udah siraman rohani, siraman seni juga ya. Dan mungkin aku mau cerita ya. Dari kecil itu memang udah nonton film Bang Haji, dan adik-adikku juga nonton. Semalam kita dengerin konsernya Bang Haji juga di Synchronize. Aku sama adikku sama papaku menyanyi bersama. Karena udah otomatis darah muda itu semuanya semua udah tahu, udah hafal dan udah mendarah daging kali dari dulu sampai sekarang. Dan itu lagu-lagunya Bang Haji itu benar-benar masuk ke semua kalangan masyarakat, dari adikku yang masih umur 16 tahun sampai papaku yang udah 60 lebih gitu. Dan itu nyanyi bersama. Itu sangat sangat hebat dan jarang juga terjadi di lagu-lagu lain gitu. Terima kasih banget Pak Bang Haji, karya-karyanya, dakwahnya. Terima kasih atas waktunya juga buat Madani Festival. Terima kasih Mas Garin yang menyempatkan untuk bisa berdiskusi sama kami walaupun masih dalam keadaan syuting di sana ya. Dan mungkin saya juga mau terima kasih kepada partner-partner Madani Film Festival. Madani Film Festival tahun ini dipersembahkan oleh Dewan Kesenian Jakarta dan diinisiasi oleh Mizan dan Public Kultur. Didukung oleh Kementerian tahun ini, dan juga ada Binus University, ada Amigdala Publicis, lalu ada partner
media seperti koran Tempo, tempo.co, Republika, Makro@Rinikini, Alif.id, Ruang Ngobrol ID, Islami.co, NU Online, dan seputar event. Sampai jumpa di rangkaian program Madani Film Festival. Ikutin terus dan follow Instagram kami @Madani Film Fest dan website madanifilmfest.id. Dan di klik film Kwiku sebagai platform festival kami tahun ini, tahun yang bersejarah karena istimewa, banyak keterbatasan, tetapi penuh siasat dan penuh geliat juga ya. Kita recovery, kita rediscovery. Dan kita menemukan kembali makna-makna kita dalam renungan kita di masa pandemi ini. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Salam sejahtera. Semoga semua bahagia dan sehat. Terima kasih.